Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali mengenai Microsoft Paint. Tapi sebelum menuju ke materi, kita tinjau terlebih dahulu dari tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, dengan memperhatikan demonstrasi yang dilakukan guru, siswa dapat menunjukkan aplikasi pengolah gambar bawaan Windows, yaitu Microsoft Paint. Kemudian tujuan selanjutnya, dengan membaca buku TIK, siswa dapat memahami aplikasi pengolah gambar bawaan Windows, yaitu Microsoft Paint. Kemudian tujuan yang terakhir, tujuan ini belum kita bisa lakukan karena kita masih belajar di rumah, yaitu dengan praktek siswa dapat menggunakan aplikasi pengolah gambar bawaan Windows, yaitu Microsoft Paint. Nah, itu tadi tujuan dari pembelajaran kita. Untuk selanjutnya, kita tinjau terlebih dahulu materinya. Jadi, Microsoft Paint adalah aplikasi yang digunakan untuk menggambar. Aplikasi ini sudah ada dalam Windows, jadi kita tidak perlu menginstal kembali. Cara membuka Microsoft Paint. Di sini ada Windows 7. Jadi untuk Windows 7 sendiri kita bisa buka dengan klik Start, kemudian klik All Program, kemudian kita pilih aksesoris, baru kita pilih Paint. Sedangkan di Windows 10 kita bisa klik Start, kemudian pilih Windows Aksesoris, kemudian kita pilih Paint. Atau juga kita bisa ketik Paint pada set di Start. Kurang lebih ini adalah tampilan dari Microsoft Paint. Gambar 1 yang ini merupakan Paint button. Kemudian 2 Quick Access Toolbar. Kemudian ketiga ini adalah ribbon. Keempat ini adalah drawing area. Baik, kita akan buka terlebih dahulu aplikasi Paint-nya. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan Windows 10. Jadi kita buka, klik Start. Kemudian kita cari Windows Aksesoris. Windows Aksesoris, kita klik. Kemudian kita klik Paint. Ini adalah tampilan dari Microsoft Paint. Ada sedikit perbedaan dari gambar yang awal, karena gambar yang awal tadi itu adalah Paint yang berada di Windows 7, sedangkan ini adalah Paint yang berada di Windows 10. Perbedaannya hanya pemberian nama di sini. Kalau yang di sini adalah file, kalau yang tadi itu menggunakan nama Paint button, isinya sama saja, tidak ada perbedaannya, yaitu ada new, ini untuk membuat lembar kerja baru, kemudian open untuk membuka file yang sudah tersimpan, kemudian ada save. Save ini digunakan untuk menyimpan, sedangkan save as ini digunakan untuk menyimpan dengan nama lain. Seandainya kita sudah membuka sebuah file, kemudian ingin menyimpan kembali dengan nama yang berbeda, maka kita menggunakan save as. Print ini digunakan untuk mencetak. From scanner or kamera, ini untuk memindai dari scanner atau dari kamera. Send in email, ini untuk mengirim ke email. Kemudian ada set as desktop background, ini untuk mengeset gambar kita sebagai background, yaitu di desktop. Properties, ini untuk melihat properties dari gambar kita. Kemudian ada exit untuk keluar. Oke, kemudian di bagian atas ini ada home dan view, ini disebut dengan tab. Kemudian di bagian atas ini disebut dengan quick access toolbar.
Ini digunakan untuk mengedit gambar dengan mudah atau mempercepat dalam pengeditan. Shadow Font ada 3 tool, tetapi ini bisa kita tambah. Kemudian ribbon area sebelah sini. Ini ribbon merupakan pengganti menu dan tool pada Paint versi sebelumnya. Di sini terdiri dari beberapa grup yang sudah dikelompokkan. Misalnya di tab Home, ini terdiri dari grup Clipboard, Image, Tool, Shape, Color. Di dalam grup Clipboard sendiri terdapat beberapa tool. Grup Clipboard dalam pen ini berfungsi untuk mengubah atau memperbaiki lembar kerja yang telah dibuat. Adapun fungsi tool yang terdapat di grup Clipboard ini antaranya, misalnya ada code, ini digunakan untuk memotong teks atau gambar untuk memindahkan atau dihapus. Kemudian copy, ini digunakan untuk menyalin gambar atau teks. Kemudian ada paste. Paste ini digunakan untuk memunculkan objek yang di-copy. Kemudian di dalam paste sendiri ada yang disebut dengan paste from. Paste from ini digunakan untuk menyisipkan gambar. Kemudian di grup image ini ada beberapa tool juga. Yang pertama adalah kita pilih grup slide dulu. Nah, di dalam grup slide ini terdiri dari beberapa tool juga. Yang pertama adalah rectangular selection. Ini digunakan untuk memilih objek berbentuk persegi. Kemudian ada freeform selection. Ini digunakan untuk memilih objek dengan bebas. Kemudian ada select all. Ini digunakan untuk memilih semua objek dalam lembar kerja. Kemudian ada inverse selection. Ini kebalikan dari apa yang telah dipilih. Seandainya kita memilih sebuah gambar, kemudian kita klik tool ini, maka yang dipilih adalah kebalikannya, bukan gambar yang telah kita pilih tadi. Kemudian delete, ini untuk menghapus. Delete ini, tool delete ini akan berfungsi jika objek tersebut diseleksi. Misalnya seperti ini, ada sebuah objek lingkaran. Tool delete ini tidak akan berfungsi jika objek tersebut, objek yang ini tidak diseleksi. Coba akan kita seleksi. Kita seleksi menggunakan rectangular selection. Kemudian kembali kita klik. Nah, tool delete dan tool inverse selection ini berfungsi. Jadi kalau kita klik delete, tentu gambarnya akan terhapus karena fungsi delete sendiri untuk menghapus. Kemudian di sini ada recess. Jadi recess ini reset atau skew. Recess ini berfungsi untuk mengubah ukuran suatu objek yang telah dipilih sebelumnya. Jadi kita bisa memilih objek, kemudian kita klik recess, maka ukurannya ini dapat diganti, baik menggunakan persentase atau pixel. Di sini ada horizontal, tinggal kita isi, mau kita perkecil berapa, vertikalnya berapa. Kemudian ada skew. Skew berfungsi untuk memiringkan suatu objek yang telah dipilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita ingin memiringkan sebuah gambar, kita gunakan tool skew. Kemudian ada rotate. Nah, ini di sini sudah ada keterangannya, ada rotate X 90. Ini untuk memutar objek yang telah dipilih ke kanan 90 derajat. Ini untuk memilih objek untuk memutar objek yang telah dipilih ke kiri 90 derajat. Kemudian yang ini digunakan untuk memutar objek yang telah dipilih 180 derajat. Kemudian adalah flip vertikal.
ini membalik objek secara vertikal dari atas ke bawah atau sebaliknya. Kemudian flip horizontal, ini membalik objek secara horizontal dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Selanjutnya di group tool, ini ada beberapa tool, ada tool pensil. Jadi tool pensil ini berfungsi untuk menggambar garis secara bebas. Nah, di sini garisnya tersebut bisa kita pilih besarnya dengan klik tool size. Jadi tool size ini untuk mempertebal garis dari tool tersebut. Kemudian ada tool fill with color. Ini fill with color ini digunakan untuk mewarnai. Jadi untuk mewarnai objek, misalnya ini ada sebuah objek lingkaran akan kita warnai, kita pilih toolnya, kemudian kita pilih warna pada group color. Di sini kita pilih seperti itu. Kemudian ada tool tag. Tool tag ini digunakan untuk mengetik teks di dalam drawing area. Jadi untuk menggunakannya kita klik, kemudian kita klik di drawing area, baru kita ketik. Misalnya Budi. Untuk warna sendiri kita bisa pilih dengan cara klik group color, misalnya hitam. Kemudian ada eraser, ini digunakan untuk menghapus jika ada gambar yang salah, kita bisa hapus menggunakan tool ini. Kemudian ada tool color picker. Ini digunakan untuk mengambil contoh warna dan memberi warna pada objek yang dipilih. Jadi misalnya sini kita memberi, ini ada objek lingkaran, misalnya objek lingkaran ini ada dua warna di dalamnya, misalnya seperti ini. Yang pertama adalah warna merah, misalnya. Nah, di sebelah sini mau kita warnai dengan warna yang sama dengan lingkaran ini. Caranya kita tinggal klik color picker-nya, kita klik contoh warnanya, baru kita klik sini. Maka warnanya sama. Selanjutnya magnifier. Jadi ini digunakan untuk memperbesar tampilan gambar dalam lembar kerja. Kita tinggal klik kiri, ini akan besar, kemudian klik kanan untuk memperkecilkan kembali. Group brush, ya, di sini ini fungsinya untuk membuat bentuk atau garis secara bebas dengan menggunakan ketebalan garis dan jenis garis yang bermacam-macam. Di sini bentuknya sudah ada bermacam-macam. Kita bisa tinggal pilih. Kemudian selanjutnya ada group shapes. Ya. Di sini ini sudah tidak asing karena kita sering menggunakan tool ini pada kelas sebelumnya. Jadi pada grup ini fungsinya untuk memasukkan berbagai macam bentuk bangun datar. Ini seperti persegi, kemudian lingkaran, segitiga, bintang, dan lain-lain. Kemudian di size ini digunakan untuk mengubah ukuran atau ketebalan garis atau objek sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya di group color, ini ada color 1 dan color 2. Ya, di color 1, fungsi dari color 1 ini untuk memasukkan warna ke dalam gambar atau objek dalam lembar kerja sesuai dengan warna yang kita pilih. Kemudian color 2 ini berfungsi untuk membuat background dari lembar kerja yang kita buat sesuai dengan warna yang kita pilih. Kalau sedangkan yang ini adalah color box.
Color box ini merupakan kotak warna yang berfungsi untuk memberi warna ke dalam gambar yang akan kita buat. Edit color, sebelahnya adalah ada edit color. Ini berfungsi untuk mengedit atau mengubah warna sebelumnya menjadi warna yang sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita bisa mencampurkan sendiri warna apa yang kita inginkan. Kemudian kita akan pindah tab, kita ke tab view. Di tab view sendiri ada beberapa grup. Di grup zoom, ini ada zoom in, ada zoom out. Jadi zoom in ini fungsinya untuk memperbesar tampilan. Sedangkan zoom out-nya untuk memperkecil tampilan. Kemudian di grup show or hidden, ini digunakan untuk menampilkan misalnya di sini ada 3, ada ruler, ada grid line, ada status. Ini fungsinya kalau ruler kita checklist, maka ruler ini akan ditampilkan atau penggaris ini akan ditampilkan di sisi atas dan di sisi sebelah kiri. Kemudian tool grid ini untuk menampilkan garis-garis seperti ini. Kemudian status, kita lihat di bagian bawah. Ketika status belum di checklist, di sini tidak ada status dari kursor, tapi ketika kita checklist, maka status kursor ini ditampilkan. Kemudian selanjutnya adalah grup display. Di sini ada 2, ada full screen. Full screen ini untuk menampilkan lembar kerja menjadi layar penuh, sedangkan thumbnail ini berfungsi untuk menampilkan lembar kerja dengan ukuran yang lebih kecil dari sebelumnya. Nah, sedangkan yang digunakan untuk menggambar itu disebut dengan drawing area. Yang di sini area putih, kita hapus. Area putih ini disebut dengan drawing area atau area untuk menggambar. Demikianlah materi PIN pada kesempatan kali ini. Bapak akhiri, selamat siang dan terima kasih.